Kenapa ya kemudian kok Pak Prabowo concern banget tentang koperasi? Buka mekanisme melalui musyawarah desa. Kami anggap itu sebagai cerminan dari proses demokratis dari proses pembentukan koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini Satgas Kritik kembali lagi menghadirkan yang spesial. Kalau spesial tuh biasanya ada bintang tamu yang sedang viral. Jadi beberapa waktu yang lalu lah ya, Pak Prabowo tuh mengatakan bahwa ada 4 lembaga yang menjadi pilar utama pembangunan dia nih. Pemerintah, swasta, UMKM, dan koperasi. Nah, koperasi ini tiba-tiba menjadi hype. Kenapa? Kenapa ya kemudian kok Pak Prabowo concern banget tentang koperasi? Nah, hari ini saya ada di Kementerian Koperasi di bilangan Jakarta Selatan, saya ngomong gitu ya. Bersama Pak Sabar, Wakil Menteri Koperasi kita, Ferry Joko Juliantono. Selamat malam Pak. Malam Mas Henry. Bapak kenapa? Saya baru tahu loh kalau ada Jokonya Pak di tengah Pak. Ada. Itu sejak presiden ke-7 atau gimana? Enggak. Apa emang dari lahir? Oh dari lahir. Kirain dari presiden ke-7. Ini waktu semuanya nggak menyangka bahwa koperasi itu menjadi primadonanya Pak Prabowo. Sementara kita tahu di Indonesia itu waktu saya sekolah ada koperasi di sekolah. Jualan kertas ulangan. Masuk kertas ulangan. Kertas ulangan tuh dulu, kertas ulangan, buku-buku, terus ada pulpen lah. Terus ada juga yang terkenal koperasi simpan pinjam. Terus ada juga kan koperasi-koperasi yang kontroversial tuh. Yang merugikan banyak nasabah. Tapi kenapa kemudian sekarang Pak Prabowo masuk ke era koperasi menjadi salah satu pilar utama? Saya mau mulai gini Pak Wamen. Tolong ingatkan kita kembali lah. Koperasi itu apa sih? Yang kita ingat kan azasnya kekeluargaan. Ulang tahunnya atau hari koperasi itu 12 Juli diperingatinya. Nah selain itu gimana Pak Wamen? Yang pertama nggak boleh dilupakan bahwa Undang-Undang Dasar kita 1945, konstitusi kita itu khususnya di pasal 33 itu memang koperasi. Jadi bahkan kita masih ingat istilah Sokoguru Perekonomian Nasional. Sokoguru Perekonomian Nasional itu menjadi pedoman. Jadi bentuk yang badan usaha yang paling cocok untuk negara seperti Indonesia adalah koperasi. Nah, kenapa Bung Hatta pada saat itu bersama tokoh-tokohnya itu mempopulerkan koperasi? Karena Bung Hatta belajar lihat langsung di Eropa pada saat itu memang mereka melihat kesejahteraan masyarakat di Eropa itu salah satunya yang bisa membuat mereka menjadi lebih adil, lebih sejahtera itu badan usahanya banyak koperasi. Meskipun ada badan usaha swasta juga, ada badan usaha milik negara, tapi koperasi menjadi tumbuh hidup berkembang di masyarakat di Eropa dan itu Bung Hatta lihat kok sama dengan karakter yang ada di masyarakat kita yang gotong royong, egaliter, terus kemudian muncul suasana kekeluargaan. Makanya Bung Hatta mempopulerkan koperasi sebagai badan usaha yang relatif cocok untuk bangsa Indonesia. Nah, dan koperasi sebenarnya sudah membuktikan pada periode-periode awal itu kan sebenarnya sukses menghantarkan kemajuan pembangunan nasional kita. Nah, tapi sejalan dengan proses perubahan pada saat terutama ketika tahun 98 Mas, itu liberalisasi itu masuk juga ke negara kita. Kemudian banyak hal yang seharusnya bisa diatur oleh negara malah justru diserahkan kepada mekanisme pasar. Tata niaga pertanian,
tambang segala macam itu kemudian karena liberalisasi menempatkan akhirnya badan usaha BUMN dan swasta menjadi relatif lebih dominan dan mereka membentuk kapitalisasi modal yang juga luar biasa. Nah, sebaliknya badan usaha koperasi ketinggalan karena memang lingkungan itu harus diatur oleh negara supaya pelaku usaha besar, menengah, kecil itu tidak saling kanibalisasi. Kalau pasar dibiarkan dalam satu proses mekanisme yang sangat bebas, pasar itu kan ada pelaku besar, pelaku pasar besar, menengah, kecil. Jadi kalau dibiarin pasti pelaku pasar yang besar itu akan makan pelaku pasar yang kecil. Sehingga harus negara atur lagi. Nah, Pak Prabowo pada era pemerintahan hari ini ingin supaya pemerintah negara intervensi lagi untuk ngatur supaya keadilan, supaya terjadi pemerataan, supaya terjadi perputaran dan perputaran uang ada di masyarakat, ada pertumbuhan ekonomi di banyak kawasan lebih adil termasuk di pedesaan. Nah, Pak Prabowo mendasarkan pikiran beliau karena pertama kakek beliau Pak Margono Joyo Hadikusumo adalah tokoh yang bersama Bung Hatta merintis berdirinya koperasi di Indonesia, Mas Henry. Kemudian Pak Prabowo Subianto, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dalam beberapa terbitan tulisan Pak Sumitro yang diterbitkan oleh LP3ES, kami menemukan benang merah bahwa keputusan-keputusan Pak Prabowo itu juga banyak dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran dari Pak Sumitro bahwa koperasi menjadi alat yang akan bisa menciptakan keadilan di masyarakat. Makanya kemudian Pak Prabowo tadi seperti disampaikan Mas Henry menjadi salah satu di antara 4 lembaga yang menjadi penting. Nah, Kementerian Koperasi dalam hal ini kita diberi amanat untuk supaya badan usaha koperasi bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Baik dari sisi aset, baik dari sisi volume usaha kegiatan, ataupun juga dari partisipasi anggotanya. Nah, kalau semakin banyak anggota yang terlibat dalam koperasi, koperasinya menjadi besar, kemudian juga volume usaha kegiatan juga makin besar, kemudian kontribusi terhadap produk domestik brutonya juga makin tinggi, itu kan penting untuk bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bisa lebih adil gitu. Dan saya lihat memang luar biasa Presiden memberikan tugas kepada kami di Kementerian Koperasi. Saya bersama Pak Menteri dari sejak awal kami bekerja, kami tentu yang pertama mendorong perubahan-perubahan regulasi-regulasi yang menghambat koperasi. Kemudian kami juga mengusulkan kepada Presiden untuk membebaskan hutang petani nelayan yang pada saat periode 98-99 itu terjebak dalam hutang kredit usaha tani yang macet. Kemudian kita juga mendorong koperasi itu sekarang bisa masuk ke sektor-sektor usaha yang besar. Koperasi boleh punya pabrik, koperasi boleh punya bank, koperasi boleh punya kapal penangkapan ikan yang besar. Kalau lihat di luar negeri, hampir semua kegiatan usaha yang besar itu koperasi. Jadi contoh bank di Belanda, Rabobank, Ya, itu koperasi. Ya. Kemudian ada peternakan sapi yang besar, perusahaan industri peternakan sapi perah di Fontella, Selandia Baru. Kemudian IKEA, kemudian bahkan beberapa klub sepak bola juga FC Barcelona, Bayern Munchen itu koperasi. Jadi koperasi itu di banyak negara itu tumbuh, berkembang dan hebat-hebat. Nah, intinya apa sih Pak koperasi itu? Kan Koperasi itu kan besarnya kan oleh anggota. membedakan ya. dengan badan usaha swasta. Kalau PT itu kan perkumpulan modal. Ya. Kalau koperasi adalah perkumpulan orang. Jadi yang menentukan itu adalah bukan besarnya modal, tapi ada di tangan anggota. Dan kalau perusahaan pemilikannya ya pemegang saham. Tapi kalau koperasi kepemilikannya adalah anggota. Kenapa FC Barcelona menjadi lebih kuat? Karena kalau ada masalah keuangan, langsung semua pencinta sepak bola, pecinta FC Barcelona langsung patungan.
Kuat nih. Tapi kalau misalkan ada klub sepak bola yang dimiliki oleh salah satu industrialis, tergantung industrinya. Kalau lagi bagus, bagus. Kalau lagi nggak bagus, akhirnya kolaps dan ada masalah keuangan di beberapa klub sepak bola yang dimiliki oleh itu. Itu kira-kira Oke, ilustrasinya oke. kayak gitu. Nggak, tapi kenapa kemudian Pak Prabowo tiba-tiba koperasi? Kan Ya kalau tadi saya, kakek beliau nggak maksudnya gini, tokoh Pak koperasi. Wawan. Saya ingatnya koperasi itu terakhir Pak Soeharto lah. Memang di sebelum-sebelumnya ada lah koperasi, bahkan ada kementerian, tapi kan itu selalu digabung lah dengan UMKM. Kenapa kemudian tiba-tiba Pak Prabowo merasa bahwa koperasi ini di pemerintahan saya harus dihidupkan? Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian masuknya ke desa. Apakah orang kota nggak percaya koperasi atau gimana tuh kira-kira? Enggak, kalau koperasi sekali lagi sebenarnya harusnya yang benar koperasi maju di Indonesia. Karena memang itu secara konstitusi bahwa koperasi adalah badan usaha bersama-sama dengan badan usaha swasta dan BUMN. Cuma kemarin agak kurang terperhatikan. Nah, sekarang oleh Pak Prabowo koperasi menjadi alat perjuangan di pemerintahan ini untuk tadi yang saya bilang, untuk memicu pemerataan, lebih mendatangkan keadilan dan lain sebagainya. Jadi desa adalah wilayah yang memang kurang teraliri oleh uang, kurang ada perputaran keuangan di situ. Jadi kalau ada salah satu badan kita yang tidak teraliri oleh darah, itu kan stroke. Jadi memang uang atau sumber daya baik yang sifatnya otoritatif, kebijakan dan lain sebagainya itu, dan juga sumber daya yang sifatnya alokatif, anggaran dan lain sebagainya harus didistribusikan ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap kurang teraliri oleh uang maupun oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung. Nah, desa menjadi wilayah yang dimana sebagian besar masyarakat kita tinggal. Nah, Pak Prabowo dengan darah dari kakek beliau, dari kerangka keilmuan pengetahuan dari Pak Profesor Sumitro, dan jangan lupa Pak Prabowo sendiri adalah masih sampai dengan sekarang Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Jadi ketertarikan beliau itu ingin melihat bahwa Indonesia ini menjadi welfare state lah, negara kesejahteraan, di mana koperasi akan menjadi instrumen penting di situ. Pembentukan koperasi desa yang kemarin dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto itu di 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia. Diharapkan nanti koperasi desa Merah Putih dan koperasi kelurahan Merah Putih ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu, koperasi desa melakukan kegiatan manajerial perkantoran koperasi. Satu. Yang kedua, koperasi desa akan melakukan unit kegiatan simpan pinjam. Kenapa harus simpan pinjam, Mas Henry? Karena sekarang banyak sekali masyarakat di pedesaan ya yang terjerat dengan pinjaman online, terjerat dengan praktek rentenir. Nah, kalau tidak dicarikan solusinya, itu kan kasihan mereka. Nah, unit kegiatan simpan pinjam ini dimaksudkan oleh Presiden untuk mengurangi ketergantungan, bahkan insya Allah bisa menghilangkan pinjaman online, rentenir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan dari koperasi desa ini adalah mengadakan toko atau gerai yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Keempat, kita akan lengkapi kegiatan koperasi desa itu dengan gudang. Gudang nanti bisa akan menjadi agen pupuk, benih, pestisida, obat-obatan, kemudian bisa menjadi agen LPG dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena Pak Prabowo ingin untuk menghilangkan mata rantai distribusi yang berkepanjangan. Pupuk bisa langsung diterima oleh petani, tidak bisa lagi dikuasai oleh middleman atau perantara. Nah, ini kan penting fungsi koperasi desa untuk menyediakan gudang yang dilengkapi dengan keagenan distributor dari beberapa bahan-bahan pokok penting yang tadi saya sampaikan. Kemudian gudang juga bisa menjadi tempat untuk menampung hasil dari masyarakat. Kalau kebetulan petani, bisa jadi tempat untuk menyimpan gabah kering panen, kemudian bisa dilengkapi dengan dryer. Nanti kalau di masyarakat di koperasi desanya itu berada di wilayah pesisir, nelayan, nanti gudang itu bisa dilengkapi dengan cold storage dan yang lain sebagainya untuk
bisa mendinginkan ikan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, koperasi desa ini wajib untuk melakukan aktivitas kegiatan apotek desa supaya harga obat-obatan itu bisa terjangkau ke masyarakat pedesaan. Kemudian klinik desa itu juga Presiden ingin supaya keberadaan klinik desa ini bisa memperkuat, menunjang keberadaan puskesmas yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan. 6, Presiden ingin setiap operasi desa difasilitasi oleh truk untuk mobilitas barang dan kegunaan-kegunaan lain yang ada di desa-desa itu. Jadi ada 6 kegiatan yang harus dilakukan oleh koperasi desa dan kelurahan itu seperti yang tadi. Di luar itu, silakan koperasi desa, kelurahan Merah Putih itu melakukan kegiatan sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Ada yang mau bikin peternakan, silakan. Ada yang mau bikin pertambangan, silakan. Ada yang mau bikin kerajinan dan lain sebagainya, boleh. Tapi yang 6 tadi itu ditujukan karena Presiden ingin bermaksud pertama menghilangkan pinjaman online, praktek rentenir, memangkas mata rantai distribusi, kemudian menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat lebih masif lagi. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ini kan indah banget nih kelihatannya ya. Saya mau nanya juga nanti ujungnya nih seperti apa, tapi gimana tuh ngejadiin per desanya itu kan pastinya ada kepala dinas ada dinas koperasi di kabupaten kota. Nah, ini peran mereka apa? Terus kan kalau koperasi kan intinya di anggota nih. Apakah warga desa harus daftar dulu sebagai anggota atau otomatis setiap warga desa adalah anggota koperasi itu? Terus milih pengurusnya itu gimana? Karena jangan lupa, biasanya pasti kan ada premanisme kecil tuh di desa-desa. Jangan-jangan nanti para preman itu langsung menunjuk dirinya sendiri untuk jadi pengurus. Nah, ini gimana nih supaya mimpi indah Pak Prabowo tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry, Pak Ferry tadi benar-benar bisa terlaksana dan nggak ya kehambat untuk hal-hal teknis-teknis seperti tadi loh. 80.000 loh Pak, banyak ini. Ya, ini dikeluarkan Impres, Pak. Nah, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 itu percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu mengkoordinasikan belasan kementerian, lembaga, badan untuk bersama secara tim kita melakukan percepatan tadi. Jadi tahapnya dibagi 3. Tahap pertama sampai dengan Juli, insya Allah terbentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya beserta dengan pengurus dan yang lain-lainnya. Juli kapan? Juli besok. Ini berapa total? 80.000 80.000 terbentuk. koperasi desa Kelurahan Merah Putih insya Allah sudah terbentuk. Oh. Tapi karena kerja keroyokan menjadi ringan. Dan itu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi sendiri, ada Kementerian Komdiji, ada belasan kementerian lembaga yang terlibat. Jadi KKP banyak lah. Jadi ringan sebenarnya proses itu. Nah, tetapi meskipun ini adalah program dari pemerintah pusat, program dari Presiden, tetapi kan kita tidak boleh melupakan prinsip dan kaidah-kaidah penting dari koperasi. Bahwa ini harus juga ada bottom up-nya, ada suara dari bawahnya. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan koperasi desa dan koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah dibuka mekanisme melalui musyawarah desa yang sifatnya khusus, Musdesus. Nah, inisiator penyelenggara dari musyawarah desa itu kepala desa. Tetapi peserta musyawarah desa ini adalah seluruh unsur-unsur utama yang ada di desa itu. Boleh ibu-ibu, boleh anak-anak muda, boleh organisasi-organisasi yang ada di desa itu, semua lebih baik diundang untuk menjadi peserta musyawarah desa ini dengan agenda untuk membentuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Itu gimana Pak? Menghindari ancaman terjadinya praktek KKN. Misalnya nih, udahlah pengurusnya adiknya kepala desa. Enggak, kita udah buat juklaknya. Misalkan kami di Kementerian ini Koperasi. kalau dijelasin nih, maksud saya supaya wah ini nggak bisa KKN nih, karena uangnya banyak. Habis ini kita ngomongin Kita uang kan juga udah rapat nih. Kebetulan kita udah ada persiapan untuk pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih ini yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan.
kita udah lebih dari seminggu tatap muka langsung dengan kepala desa. Nah, kita udah informasikan juga uh, petunjuk pelaksanaan, surat edaran, kemudian peraturan-peraturan yang bisa dipedomani oleh mereka. Nah, keberadaan kepala desa tetap menjadi penting, tetapi juga harus dibatasi. Jadi, kepala desa ex officio adalah menjadi pengawas dari koperasi. Tapi pengurusnya itu harus dibatasi, malah sebaliknya potensi dan unsur-unsur utama yang terbaik yang ada di desa itu juga diharapkan bisa menjadi pengurus dari koperasinya. Nanti selanjutnya pengelola koperasi, manajer-manajer koperasi, karena tadi ada beberapa unit kegiatan yang dilakukan oleh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini, itu bisa berkembang nanti. Kalau anggota, sepanjang dia masyarakat tersebut bisa menunjukkan KTP memang dari wilayah desa itu, dia berhak menjadi anggota. Dan anggota Harus daftar sebanyak-banyaknya. dulu nggak? Harus daftar Ya, dulu atau harus. otomatis? Proses tata cara pembentukan koperasinya dalam setiap musyawarah desa itu didampingi oleh dari dinas koperasi setempat, didampingi oleh pendamping-pendamping, kemudian berita acaranya tentang pembentukan itu dibawa oleh dinas-dinas koperasi yang ada, kemudian dibawa ke notaris. Kami juga sudah kebetulan di Kementerian Koperasi itu ada yang namanya notaris pembuat akte koperasi. Itu juga kita libatkan para notaris untuk membuat pengesahan akte dari koperasi-koperasi ini. Kemudian nanti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan kami sudah dapat konfirmasi juga dari Kementerian Hukum, prosesnya juga akan dipercepat. Jadi jangan A priori. jangan a priori bahwa ini top down. Ini enggak ya? setiap program tentu pasti ada yang dari pemerintah pusat, tapi proses dan mekanisme melalui musyawarah desa itu kami anggap itu sebagai cerminan dari proses demokratis dari pembentukan koperasi ini. Nah, tadi Pak Wamen bilang ada koperasi kelurahan Merah Putih. Jadi ini ada di desa boleh, di kelurahan kota juga boleh. Kelurahan juga boleh. Dan Berarti juga Jakarta masih bisa termasuk tuh? bisa, tapi kelurahan gini, kelurahan juga di banyak tempat di wilayah Indonesia yang karakteristiknya juga masih desa juga, Mas Hendri. Iya, Jadi benar. boleh desa, boleh kelurahan. Oke, gini Pak, saya percayalah pemerintahan Pak Prabowo pasti bisa menghadirkan anggaran yang katanya mencapai 400 triliun itu. Kan 5 miliar per koperasi kali 80.000. kali 80.000. Ya kan sekitar 400 triliun ya. Ya bentuknya itu kan nanti tergantung di dalam musyawarah desa, karena itu nanti kan juga akan penggunaan sumber keuangan 400 triliun itu kurang lebih itu kan juga bersumber dari APBN, dari APBD, dari dana desa atau dari perbankan. Nah, ini kan yang diprotes tuh katanya kok pakai dana desa sih? Ya, kan dana desa ini kembali berpulang ke musyawarah desa. Oke. Dalam musyawarah desa itu nanti kan ditentukan sekiranya ada anggaran yang bisa digunakan untuk membantu proses pendirian operasionalisasi dari koperasi desa dan kelurahan ini. Jadi kalau itu untuk tahapnya nanti ada tahap operasionalisasinya juga. Jadi kalau tahap pembentukannya yang sampai Juli ini nanti itu biaya akte tuh kan ada. Oke, iya pasti ada. Itu udah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bisa menggunakan biaya tidak terduga yang ada di setiap APBD kabupaten kota. Jadi biaya notarisnya. Kemudian juga dari dana desa juga ada anggaran operasional yang bisa digunakan. Juga ada surat edaran dari Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal. Jadi sebenarnya udah nggak ada isu lagi di sebelah situ. Nggak, gini kan tadi disebutnya ada Kalau koperasi. yang operasional nanti desa cari sekiranya desa itu ada tanah kas desa bisa digunakan untuk bisa menjadi tempat untuk lokasi kegiatan dari koperasi desa. Kemudian bentuknya misalkan ada yang sifatnya bangunan itu juga sekiranya ada dana desa yang bisa dipergunakan untuk itu kan kembali berpulang ke musyawarah desanya, atau bisa jadi tidak ada lagi dana desa yang bisa digunakan karena sudah terlanjur direncanakan untuk kegiatan-kegiatan di desa itu, ya kita kan cari
dari sumber keuangan yang lainnya. Itu Jadi dikasih pendidikan pencegahan nggak Pak? Maksud saya kan pasti 5 miliar kan gede tuh, jangan sampai oh, ada KPK jadi masuk desa. sebagian bentuknya modal kerja dan ini adalah pinjaman. Jadi kenapa pinjaman? Karena memang kita ingin supaya sekaligus mendidik masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bisa mengembangkan. Tetapi kalau dari sisi bisnis, kita masyarakat desa, koperasi desa ini yang menjadi anggota pengurus ini nanti kan punya privilege untuk bisa menjadi distributor pupuk, benih, pestisida, Dan ini saya obat-obatan, banyak apa banget segala macam. pertanyaan nih Pak. Banyak, nggak Misalnya apa-apa. gini nih ya, Kita jawab. tinggal jawab ya. Ini kan 5 miliar nih. Tadi disebut ada koperasi simpan pinjam. Orang Indonesia simpan mulu, minjem mulu. Simpannya enggak. Begitu tahu nih, wah 5 miliar nih koperasi desa. Pinjam semua Pak, itu warga-warga desa. Nah, Kan kan kalau gimana tuh kira-kira? ya juga jangan underestimate juga Mas Henry, karena ternyata Enggak siap hasil bertanya, Pak. survei ekonomi sosial ekonomi nasional membuktikan bahwa masyarakat desa itu apalagi itu dicari yang pertama bank pasti, yang kedua koperasi simpan pinjam kok. Nah, keberadaan pegadaian dan lain sebagainya itu di bawah. Jadi itu membuktikan angka ini bahwa memang kegiatan koperasi simpan pinjam itu menjadi solusi bagi masyarakat desa ketika mereka membutuhkan. Nah, tentu kita harus melatih pengurus-pengurus koperasi khususnya yang di unit kegiatan simpan pinjam, training mereka, kemudian kalau perlu pemagangan. Kami tadi siang juga mendapatkan dukungan dari teman-teman koperasi pembiayaan yang siap untuk memberikan bantuan training, Nah, cocok. pemagangan dan sebagainya, dan saya rasa itu mutlak diperlukan. Tapi misalkan tadi peserta musyawarah desa, kalau kita ikutkan ibu-ibu, juga kegiatan simpan pinjam ini juga sebaiknya juga bisa dikelola oleh ibu-ibu kaum perempuan di desa itu, karena memang kegiatan simpan pinjam memang dikelola sebaiknya oleh kaum perempuan dan ibu-ibu gitu. Jangan sampai Relatif juga, lebih jujur, lebih ya, teliti, lebih survei membuktikan di banyak negara di seluruh dunia ini kegiatan simpan pinjam yang berhasil itu ketika kegiatan simpan pinjam dikelola oleh ibu-ibu. Grameen Bank di Bangladesh, kemudian Yunus program di Yunus. Permodalan Nasional Ya. Madani yang program Mekar itu yang 14 juta itu juga kegiatan yang dikelola oleh kaum perempuan dan ibu-ibu. Ini make sure nggak ada debt collector juga Pak ya. Nanti karena ada koperasi simpan pinjam, ada debt collector 80.000 debt collector baru gitu di desa-desa. Saya nggak gitu rasa ya, mudah-mudahan ya. karena kegiatan simpan pinjamnya itu juga kegiatan nabung dari masyarakat desa, uang yang dipergunakan oleh kegiatan simpan pinjam itu juga bisa digunakan untuk untuk kegiatan koperasi tersebut. Jadi presiden ingin desa itu punya lembaga ekonomi, punya badan usahanya, namanya koperasi desa itu, punya aset yang bisa dikembangkan. Nah, harapannya dengan masyarakat dengan memiliki koperasi desa itu dan memiliki aset yang bisa dikembangkan di desa, nanti tumbuh pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang pada akhirnya itu secara akumulatif akan memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi saya rasa penting kalau lihat sekarang kan desa kurang punya aset yang bisa dikembangkan, kurang punya badan usaha yang tepat untuk bisa melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha. Yang lebih penting lagi, kalau misalkan nih, pengawas, pengurus, anggota, pengelola, taruhlah 20 orang. Anggota kalau bisa sebanyak-banyaknya, taruhlah 100 orang. Itu kegiatan koperasi di desa ini bisa menyerap banyak sekali SDM produktif yang ada di desa untuk terlibat di koperasi desa ini. Kalau 10 orang dari pengawas pengurus saja, kan dari 80.000 udah 800.000 orang terlibat di dalam kegiatan produktif koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Kan ada cerita menyedihkan tuh ya Pak Menteri. Ada sebuah desa tiba-tiba bisa beli mobil semua, tapi sekarang jadi miskin mendadak karena nggak bisa ada hal-hal produktif yang dilakukan. Mungkin itu juga jadi salah Iya, satu hal yang justru itu dituju ya. Presiden dengan panduan ilmu pengetahuan yang dimiliki, referensi dari Pak Profesor Sumitro Joyohadikusumo dan pengalaman beliau Pak Prabowo Subianto di gerakan koperasi
pengalaman beliau sebagai prajurit itu lihat bahwa memang desa ini perlu dipicu oleh sesuatu yang bisa memunculkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dia harus punya badan usaha, dia punya aset yang bisa dikembangkan, bisa menyerap SDM produktif di situ. Bahkan kalau nanti berkembang, insya Allah koperasi desa ini nanti bisa orang desa yang bekerja menjadi buruh pekerja di sektor pabrik itu bisa kembali terlibat lagi, dan kan bagus itu kalau Nggak, itu Pak seperti Menteri itu. tadi sempat nyebut pinjaman. Ini yang 5 miliar ini pinjaman dari Pinjaman, negara ke desa. pinjaman. Nah, Oh, jadi si koperasi desa ini langsung kembalikan ke negara atau iya, gimana iya kira-kira? dong. Kan Dalam waktu kegiatan berapa lama tuh Pak kira-kira? kalau sementara ini nanti sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Nanti tenor atau usia pinjaman itu akan ditarik lebih panjang, kemudian diberikan semacam bunga yang kecil sehingga tidak memberatkan, tetapi kita akan berikan kegiatan-kegiatan di koperasi itu kegiatan yang insya Allah pasti untung. Jadi agen distributor pupuk itu untung lah. Jadi distributor obat-obatan benih, kemudian jadi pengecer dari gas LPG 3 kilo kan pasti untung, kecuali memang Ya, ya gitu ngawur loh Pak lah. ya. Tapi harapannya adalah bahwa ketika diberikan hak seperti itu, rakyat bisa ngelola, bisa punya potensi pendapatan, dan itu yang sekarang saya mendapatkan respon yang sangat luar biasa ketika saya berkunjung ke daerah-daerah. Ini ada harapan baru yang membuat masyarakat desa punya harapan, punya potensi untuk lebih maju lagi, dan sesuai keinginan Pak Presiden ini adalah menjadi kunci. Jadi ada redistribusi aset, ada pemerataan, ada keadilan gitu. Dan Saya ada 2 pertanyaan, ini mungkin terakhir sebelum nanti closing, tapi agak kontroversi nih Pak Wamen. ya, Mudah-mudahan oke nih pertanyaan saya untuk jawab ya. saya deg-degan nih. Nah, yang pertama, ini koperasi Desa Merah Putih, ada makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, saya udah megap-megap nih APBN. Apalagi ada pembiayaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. APBN kita nggak tambah megap-megap, apakah ini tidak membebani APBN program ini? Kalau program makan bergizi dengan berdirinya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur ini kan sudah makin banyak tumbuh. Kemudian koperasi juga bisa menjadi pensuplai kebutuhan yang dibutuhkan dari dapur-dapur ini. Telurnya nanti bisa disuplai dari peternakan ayam petelur. Nah, jadi kalau Untuk ada saat ini, anggapan ini membebani APBN, kira-kira saya rasa uangnya kan muter ini. Jadi malah akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan sekarang kalau kegiatan peternakan peternakan ayam petelur di desa, kan selama ini kan penyerapannya mungkin nggak ada. Kalau mau jual ke pasar gitu kan untung-untungan. Tapi kalau ini sudah ada captive marketnya berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur dari Badan Gizi Nasional. Bisa langsung suplainya tetap. Kemarin saya baru mendapatkan kunjungan dari Koperasi Peternak Ayam Petelur Blitar, harganya turun. Ketika kita sambungkan dengan Badan Gizi Nasional, mereka bisa menjual telur-telur mereka ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada di Badan Gizi Nasional. Jadi ini sebenarnya akan terbangun sebuah ekosistem ekonomi baru, new emerging market, kekuatan pasar baru juga yang terbentuk. Ini akan menjadi saling melengkapi, komplementer antara keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Badan Gizi Nasional. Dan harapannya nanti kan seperti yang tadi saya sampaikan, di luar 6 kegiatan utama dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, silahkan masyarakat bisa mengembangkan kegiatan sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Jadi kita tentu nggak bisa melihat secara cepat hasilnya, karena kan nanti ada tahap yang kedua yang tadi saya sampaikan, kira-kira mulai bulan September itu kita mulai mengoperasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Baru kemudian tahap berikutnya kita akan evaluasi 6 bulan setahun, baru kita lihat apakah dampak keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memiliki pengaruh, manfaat, itu baru kita evaluasi lagi. Jadi kita harus
punya kesabaran, kita harus punya jangan buru-buru dilihat. Ini kan sekarang yang terpenting keberadaan badan usahanya kebentuk, koperasinya. Setelah itu nanti September mulai running, operasionalisasinya. Setelah itu kita lihat juga dampak manfaatnya buat masyarakat sebelum ada koperasi desa atau dengan setelah ada koperasi desa, baru kita bisa nilai. Oke. Jadi, Ini kan program ini namanya Satgas Kritik, jadi harus ada yang kritik-kritik dulu nih. ya, Ini pertanyaan terakhir. saingan dengan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ini saya harus akui, programnya Pak Prabowo yang koperasi ini canggih banget. Tapi karena ini kritik-kritik ini pertanyaannya, ini emang ada kaitannya sama mesin-mesin persiapan 2029 ini? Enggak ada, saya rasa Mana kan 80.000 tuh. 80.000 dan Oke lah, ini sejahtera masyarakat desa, tapi kan jangan-jangan ada isu-isu saya rasa mesin-mesin sebenarnya politik nih. sekarang kita harus lihat bahwa ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Jadi otonomi desa pun juga kita hormati prosesnya, sangat demokratis karena itu berpulang kepada masyarakat desanya. Dan kemudian kepala desa pun juga sudah kita batasi supaya ini memang memunculkan seluruh potensi terbaik yang dimiliki oleh masyarakat desa itu. Nah, kemudian ada instruksi presiden yang ini kerja kementerian lembaga, belasan kementerian lembaga, ini kerja keroyokan. Jadi saya rasa ini Jauh yang lah ya terpenting adalah bahwa dengan koperasi desa, kalau udah terasa tadi seperti yang saya sampaikan manfaatnya segala macam, tentu pasti masyarakat desa akan memberi penilaian yang baik kepada pemerintah. Gitu. Jadi harapannya adalah nggak usah disuruh, juga pasti teman-teman masyarakat desa akan lihat hasilnya. Jika bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, tentu mereka akan mendukung pemerintahan. Dan saya rasa ini keputusan yang luar biasa dari seorang presiden. Pak Prabowo ingin kita, jadi ya ini shifting, perubahan paradigma sistem ekonomi. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan bahwa keadilan, pemerataan ekonomi itu sesuai dengan cita itu bisa berlaku di Indonesia. Ini kita mohon doa dan dukungan juga Mas Henry. Ya, Satgas kritik harus juga jadi Ya. Satgas pendukung juga, jangan banyak. ada Pak Omen, boleh apa yang mau ingin disampaikan ke pemirsa Satgas Kritik yang banyak banget itu situ tuh, di sebelah sana Ya, Pak ya. Omen, tentang koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih ini. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat saat ini terkait programnya Pak Prabowo ini kira-kira? Ya, saya rasa ini menjadi sebuah kesempatan bagi rakyat karena seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara itu digelontorkan kepada masyarakat khususnya yang di wilayah pedesaan, dan kemudian ini menjadi sebuah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dan kami di pemerintahan akan memberikan pendampingan, asistensi, pembelajaran bagi masyarakat desa supaya keberadaan koperasi desa ini adalah peninggalan yang baik yang nanti bisa terasa manfaatnya buat masyarakat desa. Pak Prabowo Subianto ingin supaya uang, sumber daya yang dimiliki oleh negara itu hanya berpusat kepada segelintir atau kelompok masyarakat, tapi ini bisa juga didistribusikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah pedesaan. Dan harapannya dengan keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kita bisa kembali menjadikan masyarakat kita jadi gotong royong lagi, kita bisa saling tolong menolong lagi, kita bisa memperkuat diri kita sendiri, dan harapannya kita akan menjadi maju bersama di dalam sebuah negara gitu. Dan Kalau rakyat mau nanya-nanya ke siapa, Pak? kalau kita kemarin sudah meluncing website, kemudian kita juga sudah ada Satgas juga nanti akan dilengkapi dengan call center dan lain sebagainya. Itu ke kantor desa atau kemana? Dinas dan desa bisa. Oke. Ya, saya rasa ini semuanya sudah diinstruksikan, mengikat impres itu berlaku kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota. Harapannya hari-hari ini juga sudah, saya dengar sudah beberapa desa sudah menyelenggarakan musyawarah desa. Nanti tidak waktu lama lagi juga sudah mulai terbentuk koperasi desanya. Terus mudah-mudahan kita bisa mencapai target. Mohon doa, dukungannya.
ini tugas berat, kita ingin meninggalkan jejak yang baik. Harapannya masyarakat Indonesia bisa bangkit lagi, punya pendapatan yang lebih besar lagi, dan mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak Wamen Thank you, ya. Mas Ini Henry. kita mesti doain supaya program-program bagus nih hasilnya juga bagus. Hasilnya juga baik. Semua masyarakat sejahtera ya. Jadi kalau masih belum ngerti tentang koperasi Desa Desa. Kelurahan Merah Putih. Merah Putih, koperasi desa kelurahan Merah Putih, itu ya tanyalah ke dinas ya. Tanya ke nggak mau nyebut saya. Udah pokoknya kita tanya ke desa aja Ya, atau tanya komen terbuka kok itu. nanti terbuka ya Pak ya. Iya, Ke kantor sini juga boleh nanya Pak ya? boleh. Boleh. Silakan. Ya udah. Eh, oh, emang terima ini Pak pegawai baru buat ngurus koperasi Merah Putih? Enggak, itu saya nggak tahu berita itu dari mana, tapi yang pasti kan dalam pembentukan koperasi itu yang pasti ada pengawas, ada pengurus, Tapi itu kan masyarakat desa ya, masyarakat desa. masyarakat kelurahan juga. Iya, pegawai kita di Kementerian Koperasi ini kita sedang merumuskan kebutuhan. Memang nanti akan ada pendamping, akan ada training, akan ada pemagangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau rekrut pegawai kita Enggak ya? nggak ada. Kok ini nggak akan membebani. Ini Heeh. kerja kolaborasi antara kementerian lembaga, rasanya. Saya serius nih kita- Pak, ini harus hati-hati karena eh, kebiasaan ya, biasanya ada dibuka pelatihan untuk menjadi pengurus koperasi Merah Putih, bayar sekian juta gitu. Enggak lah. Itu nggak boleh tuh. Kalau Ya. jadi pengurus kan nggak pakai ini. Nggak, Tapi itu kalau kita mesti pelatihan- ingetin tuh Pak. Biasanya suka ada yang begitu-begitu tuh memanfaatkan. pelatihan pun juga bisa menggunakan online, bisa menggunakan teknologi, ada yang bentuknya tatap muka, banyak yang bisa. Tapi bayar nggak tuh pelatihan? Enggak lah, kalau ini Enggak kan sih. justru malah kita melayani masyarakat untuk membekali kemampuan mereka bisa mengelola koperasi-koperasi tersebut. Dan Oke. tapi 6 unit kegiatan itu kan perlu spesifikasi. Simpan pinjam itu perlu kekhususan, kemudian pengelolaan warehouse atau gudang, toko itu kan perlu apotek nanti dilengkapi dengan apoteker, klinik juga nanti akan dilengkapi dengan mantri gitu. Jadi Ya. ada beberapa yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi ada yang kita juga membekali masyarakat desa untuk bisa punya spesifikasi. Jadi kita tentu ingin supaya keberadaan koperasi desa ini bisa punya manfaat dan yang bisa langsung dirasakan, dan bisa ngelola truk kan Ya. perlu SIM, SIM, B1 segala macam. dan segala macam itu kan perlu spesifikasi yang diperlukan. Yang Jadi, penting selalu waspada, jangan sampai kemudian ya dikena tipu begini-beginian kan selalu ada yang memanfaatkan kesempitan begini, jadi hati-hati. enggak, saya rasa sih enggak. Hati-hati ya. Jadi teman-teman semua, pemirsa Satgas Kritik dimanapun Anda berada, Itu baca di mana sih Mas Henry itu? Bukan ada bawaan. ntar saya tunjukin dah. Itu lewat tuh. Dicari pelatihan koperasi desa bayar sekian juta, ntar saya tunjukin. Jadi itu Enggak, hati-hati, kalau begitu-begitu hati-hati ya Enggak. Pak Menteri ya. Jangan langsung dilaporkan ke aparat. Terima kasih. Ya, Saya Henry Satrio, saksikan terus Satgas Kritik setiap jam 19 dari hari Senin sampai Jumat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wamen Ferry Juliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.